Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah pada malam ini, kita akan awali dengan doa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan sudah menyertai kami di segala aktivitas sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore, kami dapat menyelesaikan setiap pekerjaan kami. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi setiap pendengaran kami. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, sehingga firman-Mu menjadi rema bagi kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan membawa renungan firman Allah yang diambil dari Injil Matius 18. Matius 18 ayat yang pertama sampai yang kelima. Judul dari perikop ini, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saya akan membacakan buat saudara semua. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ada pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan pertanyaan itu dijawab oleh Yesus dengan memanggil seorang anak kecil menjadi satu contoh bagi murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia memberikan perumpamaan anak kecil ini. Dia katakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini ditekankan bahwa jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kita melihat ada beberapa sifat dari anak kecil ini, ya. Anak kecil, kita tahu bersama, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak kecil di rumah masing-masing, di situ kita dapat melihat seorang anak kecil, beberapa sifat anak kecil. Pertama, anak kecil itu sangat-sangat polos. Dan anak kecil itu selalu ingin dekat dengan orang tuanya. Sehingga ketika dia menangis, dia merengek, maka ibunya memeluk dia dan dia akan diam. Dia merasa ada satu kehangatan di dalam pelukan ibunya. Dia merasa ada satu perlindungan atau kasih sayang dari seorang ibu. Dan sifat lain dari seorang anak kecil,
kita melihat ada banyak anak kecil yang senang belajar, atau anak kecil yang rasa ingin tahu besar. Ada anak-anak yang pingin tahu, kadangkala ibunya capek untuk menjawab, karena dia pingin tahu. Dia selalu bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, ya. Ada banyak hal anak-anak yang selalu bertanya, dan bukan hanya satu kali pertanyaannya, berkali-kali. Dan orang tua yang sangat baik, dia akan menjawab dengan sangat baik juga kepada anak itu, sehingga anak itu merasa menjadi percaya diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak kecil juga dia bisa bergaul dengan siapapun, terlebih sepantaran mereka, ya. Mereka juga ada sifat penyayang, walaupun dalam karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang egois, ya. Ada anak yang suka berbagi, ada anak yang penyayang. Dan inilah sifat-sifat dari seorang anak kecil. Itu sebabnya Tuhan memakai anak kecil ini menjadi satu perumpamaan bagi pertanyaan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dan inilah jawaban Tuhan Yesus yang pasti bagi murid-muridnya. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Allah sudah mengingatkan saya dan saudara supaya kita harus bertobat. Mari kita melihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, di mana Rasul Paulus dia menuliskan surat ini. Dia katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita melihat lagi di dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Puji Tuhan, yang tadinya kita orang yang berdosa. Itu sebabnya Rasul Paulus dia berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dia tidak berkata hanya satu atau dua atau tiga orang saja yang berbuat dosa, tetapi dia katakan di sini semua orang telah berbuat dosa. Jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu jawaban yang sangat pasti. Jika kamu tidak bertobat, ya, kalau tadinya kita adalah seterunya Allah, tapi kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
sebenarnya kita semua binasa karena dosa kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, Dia limpahkan kepada saya dan saudara. Dia memberikan dengan cuma-cuma. Kita tidak dapat membayar segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan dirinya di kayu salib. Darahnya tercurah bagi saya dan saudara. Kalau kemarin kita sudah memperingati Paskah, di mana memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena dosa saya dan saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kita boleh memiliki Tuhan yang mengasihi kita semua. Kita melihat di dalam ayat yang keempat, kembali lagi kepada Matius 18 ayat yang keempat dan kelima. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa yang merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, menjadi seperti anak kecil ini, maka dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kita melihat di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. 2 Tawari 7 ayat 14, ayat ini ayat yang sangat-sangat populer, ya, yang sudah banyak kali kita mendengarnya. 2 Tawari 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itulah sebabnya kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kita sebagai umat kepunyaan Allah yang sudah percaya kepada Tuhan. Dia katakan kita harus merendahkan diri. Kita harus berdoa. Kita harus mencari wajahnya. Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau tadinya kita setru Allah, maka kita harus berbalik dari jalan yang jahat, berubah. Dan Yesus akan mendengarkan setiap doa saya dan saudara dari surga. Dan bukan cuma mendengarkan dari surga, Dia akan mengampuni dosa kita semua. Serta Dia katakan memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, firman Allah atau renungan firman pada malam hari ini mengingatkan kita semua supaya kita selalu duduk di kaki Tuhan, berdoa, kita mencari wajahnya. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita dipercayakan Tuhan supaya kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita ini, supaya ada satu pertobatan dan semua akan masuk di dalam kerajaan surga. Itu tugas dari umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, supaya berdoa setiap hari, setiap saat, mencari wajahnya, dan Tuhan akan memberikan kerajaan surga kepada saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Allah ini yang sangat singkat, tapi
biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan surga, kita harus bertobat, kita harus berbalik daripada jalan yang jahat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat indah pada malam hari ini. Berkati kami semua. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, suka mencari wajah Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Berkati Tuhan. Ampuni dosa kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.